Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Garawangi Bapak Haji Yoyo Sutia SAG MPDI, yang kami hormati tim Bajnas Kabupaten Kuningan beserta rombongan, yang kami hormati Ketua UPJ Kecamatan Garawangi beserta jajarannya, jajaran hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beserta dengan membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada kesempatan ini dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam semoga tetap melimpah kepada kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selama umatnya. Para bapak dan hadirin rahimahumullah, pada kesempatan ini saya berbicara untuk membawa acara administratif zakat ke Kecamatan Garawangi. Adapun kesenangan acara yang kami sampaikan yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti yaitu bimbingan teknis, dan yang keempat penutup doa. Untuk memperhemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Garawangi kepada yang terhormat Bapak Haji Yusuf SAG MPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan UPJ Kecamatan Garawangi bermaksud mengikuti acara BIMTEK administrasi zakat. Mudah-mudahan dari kita semua mendapat ibadah insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada diri kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'atnya, hingga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat sahabatnya kelak di yaumul kiamah. Ketua tim sosialisasi dari Balai Kuningan, saya hormati beserta anggota pengurus UPJ Kecamatan Garawangi yang saya hormati, bapak-bapak, ibu, para kiai, para ustaz, pengurus UPJ Desa Kapal, pada yang saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Subhanahu wa Ta'ala bisa beraktivitas. Alhamdulillah bertepatan dengan kasih saum. Mudah-mudahan ini mendapat pahalanya berlipat ya, sebagai wilayah rutinitas bagian kewajiban kita. Alhamdulillah kita akan menjelang Ramadan, terbiasa kita untuk mencatat prosesi hajjah di instansi masing-masing. Alhamdulillah mungkin dari tahun ke tahun setelah tim pembenahan administrasi zakat alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Insya Allah langkung memudahkan pada selama. Apalagi aplikasinya mun sekedar repot-repot kantun datanya hunkul direbetkan, terus orang sekedar repot ada laporan kantun apa yang dipindah sama kita ada di sana. Jangan apa upami orang biasa mah operasi kira jauh biasa ya. Sebenarnya itu membantu kita untuk ayah hal-hal anu sekah manawinya mau orang manawi sudah serius menghadapi lagi, nanti masyarakat sama tetap manual.
tersebut saja kita. Insya Allah hari zakat mah selalu saya sampaikan setiap kesempatan di desa, insya Allah 100%. Bahkan kadang besok Lampung, Pak. Gimana Lampung nak? Kadang tahu orang tua anu buka hati-hati juga hati kalau besar. Anak simpuri menuju kuliah atau sedama, tapi di kayaknya sepi panggilan ini ada kadang di desa. Jadi peluang 100% ayah. Bujeng-bujeng dekat Israhmah anu saung. Nusa saung ge dekat rasokna ngahalnakeun. Jadi insya Allah 100%. Adi zakat nama naon sampai ke kecamatan kabupaten gini aya persentase gini sesuai dengan jumlah tak eta menarik. Jadi tidak semua anu zakat persentase. Intinya bagi kabupaten minta perkataannya. Mangga misalnya 80% nama dikelola ku mangga dikelola ku desa, didaftarkan ku desa, didaftarkan ku desa 10% mungkin dikelola dan eta oge bakal wangsuli ka dieu ka urang deui. Bahkan kadang-kadang pengembangnya teh melebihi sekolah kita ke Bacina kabupaten. Simpuring di dia nembe ieu tahun pertama di Jarawan. Jadi cara di dia setor teh pemerintah patna 36 sudah 35-nya. Anu kembalinya 38 Pak ke kecamatan teh. Nanti kan ada mitos di data di desanya. Bangsa Burmaos, takmir masjid itu kan pengembalian. Jadi untuk itu Bapak jangan khawatir yang 10% itu kembali kepada desa yang ada di kecamatan. Termasuk para pengelola di badan kabupaten itu tidak dihonor tidak. Badan kita itu di APBD. Jadi betul-betul kami mengelola itu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kuningan ini. Jadi mohon kepada Bapak semuanya dengan diniati, ya, insya Allah mungkin ada ningali karena honor nggak ke ayatnya, mungkin karena kepanggilan kita pencatatan harus seperti mungkin sesuai dengan apa yang diterima. Mungkin ada sebagian yang ya bahkan punten kama baik kepada guru aos mangga terus kita jauh ya semangga upami teh sama guru aosan di pasihan belangko eta kanggo catatan bahkan nuju ngawas di mana kalau eta pas rumah saya teh nah ya mau istimewa teh nya kan muhid keur naon Pak Kiai pangaon nguruskeun pasikeun ka desa cenah kitu sampai pasikeun ka desa. Nah, mencik cenah ayeuna gitu. Ya, mungkin karena ada anu kedah kewajiban dari para pengurus itu. Jadi pemeka desa nya ku desa gitu. Alhamdulillah manawi simkuring ngal catatan ieu Kecamatan Garawangi dari tahun ke tahun alhamdulillah selalu ada peningkatan. Bahkan ada yang sampai duka ieu 60%. Kadatuan ya, kadatuan. Secara umum subhanallah naik ke ageng tina 16 juta ayeuna tahun 2023 29 juta anu aya tambak bayar pakai sana enggal turun tah seorang turun tambak bayar tina 8.800.000 Pak Kesra tahun 2020 8.700.000 ya. Jadi tapi itu bukan berarti secara umum mujaki ngatur kadang-kadang seorang kan makan uang kan ya setiap desa beten-beten kadang-kadang nilai berasna teh kadang-kadang beres di Mekar mungkin seberapa 10.000 beras 15.000 mungkin yang lain ada yang tapi pihak UPJ tidak jadi masalah yang penting ada berita acaranya jadi masalah tapi kan bukan berarti orang mislah dan berita acaranya 10.000 pada 15.000 itu kita ulah artinya ulah gitu ya. Jadi kami mah hanya menerima berita acaranya gitu. Mungkin itu saja ya punten kasareana ieu tim teh sanes ngulur-ulur waktu margi anja dibagi-bagi cara teh hapunten manes simpulin teh tiasa langkung lebadah teknisna mangke manawi ku para praktisi mayahna payahna mungkin sarau dinya muara aya kenek ayahna kasareana sekali mudah-mudahan kajian Bapak apalagi di Ramadan
kita kalau sebagai amal soleh amal jariah sampun jaga di yaumil qiyamah. Mereka itu atun kasada kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kepala Kantor Agama yang telah menyampaikan sambutannya. Masih dalam acara sambutan, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Bajnas Kabupaten Kuningan kepada Bapak Ero, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Kepala KUA Karawani beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, Pak Ketua UPJ, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta atau hadirin dari sekolah, dari desa yang kami hormati, kami banggakan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu aktivitas, mudah-mudahan menjadikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, tentunya kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan selalu senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau. Pak Kepala, Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, pertama kami mohon maaf atas kedatangan kami agak terlambat. Kami jam 8 sudah mulai rapat dalam rangka persiapan Festival Ramadan yang diselenggarakan kerjasama Bajnas dengan Kementerian Agama Kabupaten Kuningan yang merupakan program dari Kementerian Agama Pusat. Jadi seluruh Kementerian Agama diwajibkan untuk mengadakan Festival Ramadan. Jadi semula rencana di Lenghong, kemudian dialihkan ke Legok, Cidahu. Jadi ada ribet gitu ya, segala macam-macamnya. Dia terpaksa kami ke Pak Andi tolong paling setengah 10 lah kita sampai di sana. Jadi mohon maaf sekali lagi, sehingga dan Pak pimpinan kami juga bagi tugas mempersiapkan festival, juga kebetulan menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung MUI. Ya, nanti bapak-bapak yang aktivitas di MUI, nanti insya Allah kita akan memiliki gedung MUI Kabupaten Kuningan yang lokasinya di sekitar KIC, ya, sekitar KIC di sini. Dan Kemenagun rencana katanya akan pindah ke sana ya, kantor Kemenag Kabupaten Kuningan. Jadi nyicil sekarang MUI dulu hajinya, kemudian sekarang MUI-nya nanti Kemenagun. Termasuk nanti Pemdanya juga pindah ke sana katanya. Hijrah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pembuatan laporan pengumpulan zakat, khususnya zakat fitrah, syukur juga kalau ada zakat malnya, pelaporan, pendayagunaan, pendistribusian, pengumpulan, nanti akan direkap dalam satu laporan berbentuk IT, dan nanti linknya Bapak Ibu mungkin sudah daftar, yang kami sudah kirimkan kurang lebih 2 bulan ke belakang. Jadi kalau ada yang belum daftar, nggak tahu ini dari UPJ-nya atau mungkin dari bapak-bapaknya yang tidak respon. Sudah disampaikan kan Pak Ali? Sudah ya. Oh, belum dulu, berarti ini keteratan dari UPJ-nya. Itu nanti kalau yang belum, nanti sekarang didaftarkan nanti lewat AF ya. Nanti sekalian kita bersama-sama. Dan tahun ini Bapak Ibu, yang biasanya kita kirim formulir ya, baik di sekolah maupun ke desa, sekarang tidak lagi. Jadi kita dituntut untuk membuat laporan secepat mungkin. Karena mungkin kalau dulu masih formulir, masih manual ya, kadang-kadang setahun berjalan kita buat laporan. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekarang kalau yang bawa laptop bisa dibuka laptopnya, karena untuk lebih jelas kalau di HP kayaknya agak
agak kecil ya, jadi agak besar gesernya terada liar gitu ya. Nah, jadi kalau di laptop mah bisa lebih mudah. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang pelaporan, dan ini adalah menggunakan yang lama, jadi tidak berubah. Hanya mungkin kalau dulu masih sifatnya manual, sekarang sudah pakai link dan pakai IT, sehingga pada saat ibu bapak membuat laporan, seketika itu juga laporan misalkan dari sekolah langsung masuk desa, masuk kecamatan, langsung ke kabupaten. Tinggal bapak ibu sudah siap nggak mengumpulkan, kemudian membuat laporannya. Itu aja yang paling penting. Jadi tidak harus berlama-lama. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil daripada kami rapat dengan Dewan Syariah tentang kadar zakat fitrah. Mungkin perlu juga ini disampaikan. Kalau mungkin secara umum kita sudah menyampaikan, dan barangkali ada yang belum tahu, terutama di sekolah mungkin menjelang libur atau sebentar lagi akan libur, diusahakan sebelum libur, sebelum hari raya sudah selesai mengumpulkan zakat kita dari siswa. Nah jadi untuk kadarnya tetap 2,5 kilogram beras, ya. Walaupun mungkin nanti Bapak dapat surat edaran dari Fatwa MUI untuk Indonesia itu 2,7 kilogram beras. Tahun 2022 itu ada Fatwa MUI kadar kadar zakat fitrah 2,7. Tapi untuk Kuningan dan juga kabupaten kota yang lain tetap harga beratnya itu 2,5 kg. Dikonversi dengan uang itu 40.000. Ya, tolong disampaikan nanti ke warga dan ke siswa bahwa untuk zakat fitrah kalau dengan beras 2,5 kg, kalau dipakai uang 40.000 atau 16.000 per kilogramnya. Nah, itu mungkin yang paling penting disampaikan sebagai pengantar kami. Nanti Bapak Ibu silahkan disiapkan. Tidak akan lama lah, barangkali paling 1 jam selesai, setengah 12 selesai. Kalau nanti Bapak sudah paham, karena ini sudah kebiasaan ya. Dan bahkan ini lebih enak, lebih praktis, lebih cepat gitu, lebih cepat. Jadi bisa segera diselesaikan. Cuman nanti jangan sampai ada, mungkin di desa yang lain masih ada, kecamatan yang lain masih ada. Kasihan ke pajak kecamatan. Ini ulang merek 5 juta lah, hop terserah daftar nama bisa berapa orang ke. Nah ini yang jadi masalah. Sekarang mah dengan sistem aplikasi ini tidak lagi. Apalagi di desa itu sudah terdaftar semua siswa, bahkan sudah ada tinggal aja gitu ya, daftar siswanya, yang bayar zakatnya berapa, perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, seketika langsung bisa dikirimkan. Nah itu nanti akan sampai ke kami langsung. Nah kemudian ini diharapkan pertama untuk mempermudah kita, dan kami ingin mencoba kira-kira yang paling cepat, paling bagus, paling rapih kecamatan mana. Kayaknya Garawangi, Pak Ani pernah dapat reward ya? Ya mudah-mudahan tidak lagi di tempat-tempat yang sudah biasa. Biasanya reward itu lagi-lagi Cilebak, lagi-lagi Selat Jambe, lagi-lagi Subang, lagi-lagi Pasawahan. Nah, nggak tahu ini, karena persentasenya memang kita tidak melihat besar kecilnya penerimaan ya, tapi presentasi yang kita dapatkan, yang kita nilai, salah satunya seperti itu. Mudah-mudahan dengan sistem ini akan lebih mempermudah pelaporan, dan Bapak Ibu mungkin tidak terlalu sibuk untuk mengerjakan ini, karena di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri biasanya banyak kesibukan. Itu saja mungkin sebagai pengantar. Untuk sepenuhnya kami sampai serahkan ke Pak Aceng untuk kita bersama-sama membuat aplikasi atau membuat laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini tidak menjadikan tambah ribut, tidak menjadikan tambah susah, seperti mungkin Bapak merasakan ada Sirekap dan Siwaslu ya di pemilihan, sampai dengan itu tingkat nasional tidak terpakai. Dan jadi nanti siriwe, bukan Sirekap, bukan Siwaslu lagi, jadi siriwe. Akhirnya mah karena manual dewa gitu. Tapi insya Allah untuk zakat kita laporan di sini tidak akan jadi siriwe. Insya Allah jadi bagus lah untuk pelaporannya. Terima kasih dan hatur nuhun.
segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Banyumas Kabupaten Kuningan, Bapak Heru yang menyampaikan sambutannya. Mengingat kepada acara inti yaitu acara bimbingan teknis yang insya Allah akan langsung dipandu oleh Bapak Aceh. Kepada Bapak Aceh disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Kecamatan Garawangi dan jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Ibu pengurus UPJ baik di tingkat sekolah dasar dan menengah maupun UPJ desa. Kelurahan tidak ada ya di Garawangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul menghadiri acara bimbingan teknis administrasi Jalan Citra tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dari Islamnya dan insyaallah kepada kita semua yang selalu istiqomah pada ajarannya dan yang selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita masuk ke acara tadi bimbingan teknis asosiasi, mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama mungkin ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ero, kita sudah mengirimkan form sekitar 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan ke belakang. Cuma saya lihat di Kecamatan Garawangi itu baru mencapai persentase kayaknya 70%. Kita lihat di sana. Apakah ini tidak mendapatkan linknya atau apa? Belum ya? Dari 17 desa ya yang sudah masuk itu baru berapa desa? Ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini masih banyak yang sudah masuk. Garawangi juga belum masuk. Garawangi masih. Angkat tangan ya, bukan angkat kaki ya. Garawangi, Siti Usari ada hadir. Alhamdulillah. Untuk tahun kemarin hadir juga. Kita kemarin ada. Ini kita nanya hadir, alhamdulillah. Sukamulya, tetangganya cakep, alhamdulillah. Kadatuan ada Kadatuan, alhamdulillah hadir. Tembok, alhamdulillah. Terus Tambak Baya, terus Mekar Mulia hadir juga, hadir. Terus Purwasari hadir, alhamdulillah. Mancagar, hadir. Terus Pakembangan hadir, ada, alhamdulillah. Terus Cirukem hadir, Tiongkok hadir. Untuk hadir semua, Lengkong hadir. Kerabat Wangi hadir, hadir. Absen ya. Suka ibu? Senyum aja. Selalu menebar senyuman ya. Alhamdulillah hampir hadir semua nih. Hanya tadi 2 yang sudah hadir. Alhamdulillah. Tinggal nanti registrasinya tuh Pak mana Pak? Nanti registrasi manual saja Pak. Karena apa Pak? Jadi aplikasi sekarang sebenarnya tidak ada perubahan.
Tidak ada perubahan sama sekali. Yang berubah itu hanya sistemnya saja. Yang tadinya sistem offline, tahun kemarin hybrid saja sudah ada. Jadi setengah online, setengah offline. Kalau sekarang kita online. Tujuannya apa, Bapak Ibu ya? Jadi kami memahami kondisi Bapak Ibu dalam pelaporan sekarang bingung itu laporan ini. Coba kita bikinkan lebih mudah lagi. Dan untuk tahun sekarang, kecamatan sudah tidak limited lagi. Desa setengahnya kita pangkas seperti biasa. Itu untuk sekolah tidak limited. Nanti ke depan, kami juga sudah tawarkan untuk kecamatan-kecamatan. Nanti ke depan itu kita menggunakan hanya HP saja. Dari suku PJ langsung laporan ke desa masuk, kecamatan masuk, kabupaten masuk. Dan sudah limited lagi juga. Administrasinya langsung jadi. Kami ingin seperti itu. Jadi untuk meringankan tugas Bapak Ibu dalam pelaporan. Kami harapkan di sana. Insya Allah mungkin tahun 2024. Makanya kami wanti-wanti Pak Resmi ke kecamatan itu yang hadir itu operator. Karena emang sangat menguntungkan juga ya. Tadi juga insya Allah kita yang masalah ribut, insya Allah Pak mau ribut tapi ribut terus gitu. Ya, ributnya kita tahun kemarin kita didapatkan oleh Bapak Kami Pasawahan dan bukan Pasawahan gitu, Pancara dan bisa tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada masukan Pak untuk desa boleh tuh insya Allah. Makanya untuk tahun sekarang kriterianya hanya satu Pak. Siapa kecamatan yang semuanya menggunakan aplikasi ini itu akan langsung menjadi kandidat penerima ribut. Ya, ribut itu. Jadi kita untuk informasi saya, ribut ketika tiap tahun itu kita menganggarkan 30 juta Pak untuk ribut saja Pak. Khusus untuk ribut 30 juta Pak. Jadi kita memberi laptop itu enggak hanya laptop biasa Pak, saya gitu. Kepada biasa dimanfaatkan tuh UPJ, ya kita mau UPJ kecamatan nanti bisa jadi desa juga nanti kita kasih laptop juga. Tapi yang tadi sudah tahu ini aplikasi. Selanjutnya ini untuk sekolah, ini sekolah masih kosong nih banyak. Ini sepertinya sekolah banyak yang tidak hadir ya, apa yang tidak diundang nih? Diundang. Oh perwakilan, perwakilannya. Nah, jadi kalau sekolah itu apa perwakilannya dan kalau di ada KKB apa sih? Dan untuk sekolah ya sama ini aplikasinya tidak ada yang berubah, sama persis karena kita mengusahakan supaya tidak lagi kita dari nol. Tapi yang sudah ada sudah familiar, pasti beli langsung bisa digunakan. Dan mungkin saya nanti kalau misalnya daftar ini masuk, nomor kontaknya mungkin mohon izin, nanti kita masukkan ke daftar IPJ kecamatan Merauke. Mohon izin jangan sampai keluar dulu sebelum waktu pelaporan beres Pak Ibu. Nah ini kalau kemarin di Cikarang Bekar Pak, setelah lepas kalau keluar dari pas giliran ada informasi, habis itu kayak ini informasinya. Ya karena keluar dari grup. Jadi mohon ya, mohon sekali. Ya. Jadi tidak ini tujuannya kita untuk mempermudah Bapak Ibu dalam pelaporan. Mungkin sebelum kita lanjut lagi ya, kita yang sering permasalahan yang selanjutnya itu adalah kepengurusan. Saya ingin tanya nih di UPJ Desa apakah sudah mendapatkan SK semua atau belum? Sudah. Ada yang sudah berubah tapi belum ada pembaharuan? Ada tidak? Karena ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi ketika si pengurus itu, karena ada Pak kemarin ada beberapa ya. Jadi pengurusnya teh si eta baik, padahal mah jangan nunggu tas jemput. Nah, mohon kalau misalnya ada perubahan langsung ajukan perubahan. Ya. Langsung ajukan ke Basnas, langsung nanti kita buatkan langsung. Nah, untuk kepengurusan di suku PJ dan di sekolah dasar, kita tidak menggunakan SK karena tidak memungkinkan. Jadi kita meminta atau menghimbau kepada UPJ desa untuk mengeluarkan surtu atau surat tugas kepada suku PJ dan sekolah dasar. Kalau SMP SMA itu langsung di SK dari Basnas. Ya, untuk SD MA, ya SD MA itu surat tugas dari desa.
ditandatangani oleh ketua OPJ dan diketahui oleh kepala desa. Komposisinya untuk desa, suku PJ desa itu maksimal 5. Ketua, sekretaris, anggota. Kalau di sekolah, ketua, sekretaris, anggota. Dan sekolah mah cekap dilogin sama-samanya. Cekap itu. Jadi surat tugas. Jadi menugaskan misalnya si A, si B. Nah, untuk penunjukannya ya, karena tadi kita akan menggunakan aplikasi selanjutnya ke depan, untuk dimohon ditunjuk minimal ada 1 orang yang bisa mengoperasikan laptop atau Microsoft Office. Jasa IT lah intinya. Jadi tujuannya untuk mempermudah dalam pelaporan. Jadi laporan yang sekarang nggak ada istilah telat, Pak. Tergantung daripada operatornya sendiri. Ya. Nggak ada istilah telat, Pak. Sebenarnya telat atau lambat, kembalikan lagi ke operatornya gitu. Ya. Jadi kalau kemarin mah kan terkendala prosesnya lumayan karena manual ya prosesnya. Sekarang mah kita input hari ini langsung ke kabupaten langsung jadi real time. Jadi tergantung dari operatornya. Makanya tadi Pak Andi, Pak saya pusing jangan kayak saya lagi. Insya Allah sekarang mah jangan sampai seperti itu. Ya, jadi tadi saya juga sampaikan betul Pak Andi. Sebagus apapun sistem, ya, tergantung dari operatornya. Sekumar saya tahu, tetap dikembalikan lagi ke yang mengoperasikannya. Kalau yang mengoperasikannya tidak mau, ya tetap aja nggak bisa. Sebagus apapun sistemnya, karena tetap tergantung kepada operator. Jadi saya harapkan mungkin ini mohon yang tidak ya digerawani. Kadang-kadang begini Pak, yang diundang itu si A, yang ikut bintek si A, tapi yang melaksanakan si Z Pak ini gitu. Kadang itu nyambung gitu. Jadi akhirnya ditaruhkan Pak jadi kumaha kan kabarnya bintek saha oh si A gitu. Ya taruhkan teh. Aduh, guys cuma gitu bae lah, jangan terus haruskan mereka itu. Gitu Pak, harus itu deh. Jadi tiap kecamatan ada yang begitu Pak. Kami harap kemarin juga pokoknya kami operator supaya langsung bisa dicerna gitu langsung gitu. Banyak yang begitu. Si A yang bimteknya, si B atau si Z, si B emang masih salah gitu, si Z yang melaksanakannya karena aku bingung, naon mereka digawean gitu. Seperti gitu. Ya, mungkin itu. Terus yang selanjutnya ini atau apa hanya buat simbol Pak? Ya maksudnya buat simbol saja. Alhamdulillah kalau begitu. Jangan sampai dijual Pak. Lengkap mujaki nyadak artos. Abdi pada bayar zakat, ya. Meser biasa. Lengkap di mujaki nuka 2, meser di biasa. Sampai beres. Kantos abdi ada satu desa Pak. 200 orang dia membayar zakatnya dalam bentuk uang. Tapi dikonversi menjadi tadi mecer biasa. Oh, taruh ke eta nu kenging dilaporkeun kana kartosna atau biasa. Biasa. Tapi ada juga yang uang gitu. Itu oke jadi biasa. Kenging seperti lo. Ulang aja nanti. Kan kagak mustahilna naon dibagikeun artos. Nah, jadi ada yang utang dilaporkeun biasa dibagikeun artos. Gitu Pak. Ini harus terjadi. Jadi akhirnya apa? Karena 3 pungkuran seperti itu. Gitu. Jadi abdi mah lanjutkan baik untuk biasa gitu. Nah, untuk sistem seperti itu emang ini tidak boleh. Karena ketika kita menerima zakat itu si mujak itu masih ke biasa amilin atau nitipkeun. Nitipkannya. Ya, amil abdi nitip zakatna, zakat abdi kangge dibagikeun ka fakir miskin, kangge amil, kangge sabilillah dan sanes-sanesna. Dititipkan kan. Nah, akhirnya dijual ke amilina. Ini banyak terjadi. Ini kalau hanya tadi paripurna hanya untuk simbol atau simbol Jokowi tersawi. Dan kita tidak melarang membayar zakat baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk beras. Kita kembalikan di paham daripada desa tempat. Kalau pahamnya saya lebih abdul menggunakan beras, silakan. Kita tidak melarang. Maka diserahkan ke desa ini. Yang tidak boleh itu yang tadi nempur eta. Gitu. Kenapa Pak? Kami cuma seorang membayarnya dalam bentuk uang, uhacarana. Ya silakan fasilitasi ku amilnya merangkap jadi bandar beas. Jangan masalah. Dan ini rekomendasi ya dari pengurus. Maka
Jadi si amil tersebut biasanya kalau yang bayar zakat itu kan sudah pasti tuh Pak ya. Biasanya tiap tahun tuh paling ada perubahan satu dua, ada yang meninggal atau yang pindah gitu ya. Dan sudah diprediksi tuh, oh berapa kilo nih bias yang akan kita siapkan. Misalnya 200 orang misalnya dalam satu suku PJT atau berapa orang ya, biasanya antara 100 sampai 200-an. Berarti kita siapkan 2 pintal setengah. Siapkan aja. Katanya yang penting kalau di musola jangan transaksi di musola. Siapkan, diarahkan si mujahid itu meser itu. Jadi si mujahid itu diharapkan, ya diharuskan ketika dia membayar zakat dalam bentuk beras itu adalah beras dirinya sendiri. Itu seperti itu. Kalau misalnya sudah ribet lah sekali atas, udah harus saja tidak jadi masalah. Seperti itunya. Jadi kita tidak melarang yang terkait masalah tadi. Yang penting Pak, transaksi atau nempur sistem seperti tadi untuk tidak dilaksanakan lagi. Karena ini kami diwanti-wanti untuk disampaikan kepada terutama untuk pengurus UPJ bisa. Terus yang selanjutnya terkait dengan masalah pengurusan penunjukan Bapak Ibu. Ini banyak juga terjadi. Jadi ketika satu musola itu mengumpulkan zakat, kadang-kadang Pak, yang ditunjuk menjadi panitia zakatnya itu bukan pengurus musolanya. Ada yang begitu. Di Garawannya ada nggak yang begitu? Kecamatan Garawannya tidak ada. Jadi yang ironisnya Pak, abdi kealaman ku abdi, nu jantan panitia nanya, kamu musola betara sholat itu Pak. Jadi panitia zakat. Ada pengurus musola nanya, ya abdi mata terang, emang ditunjukkan seperti itu. Jadi akhirnya terjadi, tadinya ambil jadi ambil Pak. Dia tidak ambilin jadi ambilin, dan fakta itu leres terjadi. Malah ada hampir 2 tahun si musola eta ketika telah disebat ke Nabi. Ini kode etik. Setiap mau menyerahkan dana yang akan didistribusikan ke kecamatan kabupaten hilang atau apa? Teu aya eta ka mana atosna 2 tahun berturut-turut. Karena ambil lebat dirinya jadi abis nyepeng 2 musola. Sok wabi di permasalahan administrasi. 2 tahun. Jadi akhirnya kumaha tuh? Atau apa di kumaha ya katumbuhan. Jadi tomokan di nakas musola. Itu kejadian. Karena tadi ketika penunjukannya oleh orang-orangnya yang tidak tepat gitu. Ada juga ya. Jadi yang terus-terus wabi dialami si orang tengah musola tara sholat itu tapi nanti zakat Pak. Jadi akhirnya pembagian nanti ada istilah amil nanggung, mustahik, najiji. Jadi lebih besar bagiannya untuk amil. Karena apa? Aturan pengumpulan itu menggunakan aturan bazar, tapi aturan pendistribusian menggunakan aturan sendiri. Kumahnya kurang lah. Nu penting ayat setoran kakak desa begitu. Terus ada lagi nih. Ini saya terus cerita ini bukan omong-omong Pak. Jadi fakta nih Pak. Jadi katakan ya kamar itu. Ini fakta nih. Jadi si Amil ya. Si Amil itu ya, dia menerima ada bukan si Amil, ada si Mujaki ya. Ini fakta nih. Si Mujaki bayar zakat kasih Amil tersebut ngaroskeun status keabsahan zakatna. Dan Abi sering menyampaikan, dan ini memang kasusnya nggak terlalu banyak ya. Cuman ini menjadikan evaluasi kita ya di PJT kita. Pak Cenah Abdi teh zakat kasih Amil A sah teu hukumna kunaon kitu Pak. Ibu bukan Bapak Ibu eta Cenah Abdi bayar zakat tapi Amil teh bari ngarokok. Udah itu. Ini fakta Pak. Cuman bukan kejadian terselama itu. Kurang gitu Ibu. Abi dengar hari Nabi zakat kan bulan Ramadan ya. Terpuasa. Jangan terasa hari Nabi zakat kan siang ya. Ketika dari taroskeun wengi kan begitu. Siang gitu. Nah, taroskeun jeung Abi sah gitu. Karena amilnya begitu. Jadi seperti itu. Terus lagi juga nih. Jadi pengurus ya, UPJ itu atau suku UPJ terutama di suku UPJ banyak nih. Jadi menganggap ya musim zakat adalah proyek tahunan Pak. Beres deh. Saya kayak gitu. Jadi akhirnya wah tadi kayak ada satu desa Pak. Itu suku UPJ teh rede ya Pak. Terah rede ya Pak. Seueur
ada ya suku PJ desa kecil ya, itu hampir suku PJ-nya itu hampir 40 sekian, banyak sekali. Kecuali kalau di Kuningan itu sekitar 52. Di Kuningan itu kan kelurahannya luas nih, kelurahan kan luas dan penduduknya juga banyak sekali. Itu masih kira pas itu desa kecil, suku PJ-nya itu hampir 40 sekian, 42 kemarin. Berarti ya saya pun saya itu alhamdulillah pembagian mustahiknya itu ya Allah alam gitu. Nah kalau misalnya terjadi seperti itu, mohon untuk rampingkan Pak, dirampingkan. Di Abdi, di Lembur Abdi ada 5 musola. Jadi musola itu udah dibagi untuk wilayahnya batas ini, dan yang 3 musola tersebut digabungkan ke yang 2 musola pengurusnya tuh. Jadi pengumpulannya hanya 2 musola dari 5 musola tersebut. Tapi si musola yang itu tetap kita libatkan. Jadi hanya dirampingkan 2 dari 3 musola. Dan alhamdulillah kondusif sekarang. Jadi pembagian untuk mustahiknya lebih besar ya akhirnya. Karena emang tujuannya ke sana. Dan kepengurusannya juga diharapkan juga orang-orang yang peryogi atas gitu Pak. Kemarin kita ceplosan nyalon peryogi atas sakit, boleh peryogi atas sakit gitu. Jadi usahakan orang-orang yang iyalah gitu. Terus gitu ya. Terus ada lagi nggak nih? Sebenarnya sih sama-sama. Cuman karena ini waktunya udah jam 10 lebih, ya kita masuk aja ke aplikasi yang kita mulai. Yang bawa laptop, desa mana dan sekolah mana nih? Mekar Mulia, ada sekolah yang dari Mekar Mulia? Yang bawa laptop? Ada yang satu desa, tapi dia bawa. Gewok, desanya bawa nggak? Oh ya, nah. Tapi yang lain bukan berarti tidak. Mangga, nanti dibuka tos kenging link nanti kan? Aplikasi. Oh belum ya? Pak Ep kemana Pak Ep? Pak Ep, nanti ke Pak Ep ya. Pak Ep ada di belakang. Nanti dibuka linknya. Jadi kami memastikan, Bapak Ibu ya, hari ini ya, memastikan untuk untuk memastikan bahwa semua link aplikasi itu diterima. Karena kemarin kami ya di kecamatan-kecamatan gak keinget ke sana gitu. No penting meregistrasi lebat, baik. Tapi tidak memastikan si link aplikasinya sudah diterima atau belum. Jadi akhirnya atas bistek teh, wah suruh ngawe apa? Tacan kengi gitu. Jadi akhirnya dipastikan hari ini harus keterima link aplikasinya supaya bisa dibuka. Dan ini juga bisa dibuka di laptop, di HP, walaupun emang kurang nyaman ya, tapi bisa. Ya. Masukin aja dulu Pak, nanti kirim ke grup ini atau ya. Jadi ini ke personal masing-masing Pak, emailnya. Jadi dikirimnya ke personal masing-masing. Oh ya, jadi ke personal masing-masing. Kita mulai saja ya. Ini untuk Gewok yang tadi ya. Nah. Ya, Gewok. Lama Bapak Ibu ya. Ya sekitar maksimal 1 jam lah, nggak lama. Karena aplikasinya sudah biasa ya, dan tidak ada yang baru. Terus untuk SDN Gewok ya, ada SDN Gewok. Jadi kami pengen memastikan bahwa linknya itu sudah ngelink atau belum. Tampilannya kecil ya ini. Penyalir apa ini? Apa di pasihan? Jadi penyalir bahwa spotnya. Ini aplikasinya sama persis kalau dibandingkan dengan tahun kemarin. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu yang dulu masih ada yang offline, sekarang udah online semua. Ya. Sebelum masuk mengisi data, masukkan dulu profil sekolahnya. Ya. Desa juga sama, masukkan hampir sama aja nih bentuk ininya. Masukkan nama sekolahnya, tanggal pembuatan laporan, bulannya juga, ini tahun Hijriahnya tinggal dipilihkan saja. Ini tahunnya, tahun Masehi dan tahun pembanding.
aplikasi ini bisa digunakan tiap tahun terus. Jadi tiap tahun itu tidak ada perubahan ini aja. Karena ini udah digunakan sekitar 15 tahun ke Pengker, jadi udah insya Allah tidak ada masalah nih. Dan ini nama kecamatan dan ini nama desa. Dan nilai zakat untuk tahun sekarang ya ditetapkan bahwa untuk Kabupaten Kendung adalah Rp40.000 dengan beras per kilonya adalah Rp16.000. Untuk kadar zakatnya tetap 2,5 kg beras. Nah ini untuk harga jual. Harga jual itu disesuaikan dengan harga jual di lingkungan UPJ Bapak Ibu. Jadi kita tidak tetapkan, silakan. Yang penting harganya itu rasional dan harganya itu wajar. Nah, setelah ini beres, ya. Ini jadi tampilannya. Nah, kita tuju di mana? Baru masuk ke pengurusnya. Yang di bawah, paling bawah digeser aja ke bawah. Ya. Di sini dimasukkan nama kepala sekolah, nama ketua UPJ dan sekretaris UPJ. Setelah ini beres, baru mengisi kolom ini. Jadi yang diisi itu hanya 3 kolom saja. Kolom siswa laki-laki, kolom siswa perempuan, dan kolom muslim saja. Cekap hanya 3. Yang lain abaikan saja. Jadi hanya 3 kolom nih. Kolom L, kolom P, serta kolom muslim. Jadi hanya 3 ini. Yang lain jangan diisi, abaikan saja. Biasanya langsung itu aja. Hanya ini saja, Pak. Enggak, maksudnya diterapkan, coba dimasuk, coba. Oh iya. Ini aja yang biar jawab udah online. Oh ini, nah ini udah. Jadi kelihatan lagi online nih. Kok statusnya pelihat, Pak F? Statusnya pelihat kok, bukan untuk editor. Ya belum diizinkan. Jadi ini nggak bisa ngedit nih. Jadi hanya montok, hanya niali. Jadi kita pastikan ya nanti masuk atau tidak. Terus kita juga yang Kecamatan Gerawanginya kita lihat juga. Kecamatan Gerawangi. Udah masih melihat kayak di dia scrap untuk sekolah. Oh ya, ini kita bagikan. Oh ya, kemana kan iya nu Desa Gewok. Oh. Udah editor ini pernah? Editor. Oh ya, nah masuk. Sekarang udah kan coba input dah ini, udah masuk. Input datanya coba. Masuk tidak nih? Ini udah ada tanda nih. Pemdes Gewok. Nah, itu udah masuk. Ya. Yang jumlahnya jangan diisi ya. Hanya 3 kolom saja, laki-laki, perempuan, dan muslim. Dan muslim yang diisi. Bisa dilihat di desanya, Desa Gewok. Ya ini Desa Gewok. Oh, ya, dikunci. Yang ini yang muslim. Coba kita tinggali. Oh ya, coba dibuka. Di Sofian. Bisa? Nah, coba di lebet. Masukkan. Nah, di UPJ desanya dia akan berubah Pak nih. Bisa langsung otomatis untuk sekolah ya. Bisa kita lihat ke bawah. Gewok. Langsung data masuk. Data masuk. Ke kecamatan juga langsung data masuk. Bawah. Nah ini SDN Gerawangi udah nginput tuh ya, udah nginput mana Gewok Ciru Tengah langsung
Jadi laporannya ketika diinput langsung laporan ke desa masuk, ke kecamatan masuk, ke kabupaten juga langsung masuk. Ya. Itu dari sekolah ya Pak? Iya dari sekolah. Ini dari sekolah. Ya. Selanjutnya setelah ini beres, ya, masuk ke input Mejaki atau model SM. Nah ini model SM. Model SM yang diisi adalah kolom nama siswa dan alamat, dan ini berarti ada 1, 2, 3, 4. Jadi nomor diabaikan saja. Ini otomatis isi. Coba diisikan kan. Namanya siapa yang membayar zakatnya? Sudah masuk belum? Belum masuk nih kayaknya. Oh ya, ada. Alamatnya desanya saja. Desanya saja. Desa Gewok. Dia membayar zakatnya dalam bentuk uang atau beras? Tinggal diisikan saja. Ya, kalau uang 40.000, kalau beras 2, ya Pak, bukan pakai titik tapi 2, jangan pakai KG. 2,5 pakai koma. Jangan pakai KG ya. Sok diisi aja. Dianggap aja banyakan lah yang sudah masuk. Cara mengisinya hanya ini aja Pak. Udah sekap. Tidak ada yang Itu ngisinya manual Pak? manual kalau ngisi. Input data. Maksudnya teh? Pak ini enggak. Data ini bisa digunakan tahun depan Pak. Kalau untuk desa, biasanya, Abi kan ngalaman nyalirnya, si pembayar zakat tidak akan berubah. Karena udah dibagi nih, blok Abi, misalnya RT 5, RT genep, serang RT 4. Si Jalmi ada eta bae bayar zakat teh. Paling aya nu pindah, hiji, tinggal lewat saja atau dihapus, diganti. Atau ada yang meninggal, tinggal dihapus saja. Dan rata-rata tetap gitu. Kami di sekolah kan ada nama-nama anak, bisa berubah. Iya bisa. Karena formatnya kan sama dengan Excel nih. Sama. Cuman gini kan. Ini rada ini. Ini kan formatnya kan ada 3 kolom ya, ada yang di grup ya. Maka bisa yang biasa kita sudah coba bisa. Ya. Nah, ini setelah ini isi semua. Ya. Nah, kalau datanya misalnya daftarnya itu 2,5 halaman atau 1 halaman setengah. Ya. Yang 1 halaman di halaman pertama, kalau misalnya 2 halaman setengah berarti 2 halaman di halaman 1, 2. Dan yang setengah halamannya diisikan di halaman yang paling terakhir. Itu dihandap penghandapnya. Dan ini angkanya atau nomornya akan mengikuti nomor urut yang di atas. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi supaya ini efisiensi, nggak nge-print semua. Jadi setelahnya halaman hiji, setelah halaman terakhir. Halaman hiji 2, setelah halaman terakhir. Gitu. Jadi nggak harus dicetak semua. Ya. Nah ini, walaupun bisa halaman 1, 2, seorang halaman setengah ditambahkan kosong yang ini ya. Bagusnya tadi halaman 2 penuh, yang setengahnya adalah di halaman terakhir. Ini untuk SMP SMA juga sama, tidak ada yang berbeda. Ya. Biasanya gambarnya videonya. Ya. Setelah ini masuk ke input mustahik fakir miskin. Ini juga sama. Ya, ini di sini di kolom B ya, atau di kolom C ya. Diisikan nama dan alamat siswanya saja. Coba diisikan. Isikan saja. Alamatnya. Jadi membagi otomatis. Jadi pembagiannya itu udah Jadi disesuaikan dengan penerimaan. Karena ini kan disesuaikan dengan presentasi untuk mustahik yang sudah ditetapkan, yaitu 77,5%. Jadi otomatis. Jadi sekedar ngetak di langsung biasa berapa kilo atau sabaraha ribu langsung Pak. Ini salah satu gimana? Maksudnya kan terakhir apakah beras itu sama uang? Kalau penerimaannya beras dan uang, berikan dalam bentuk beras dan uang. Gitu. Jangan dijual di aroskeun heula, tapi diusahakan ketika kita menerima dalam bentuk beras dan uang, berikan dalam bentuk beras dan uang. Walaupun di sini ada pilihan, cuma kita tidak rekomendasikan. Misalnya tadi hanya uang saja, tinggal ketik B aja, dia akan dalam bentuk uang saja sebenarnya. Tapi kita untuk kasus ini jangan, udah apa adanya saja. Ya.
Diisi semua udah beres, udah untuk mengisi kolom mustahik beres. Mau gitu baik mengisinya. Tinggal nanti pembagiannya. Pada kumaha namun misalnya ya jejak misalnya 15.111 misalnya. Nah, terkait masalah pembagiannya kita serahkan kepada UPJ macam. Yang penting mah kalau ada lebihan itu haknya tidak boleh dialihkan ke hak yang lain. Haknya hak fakir miskin diberikan ke fakir miskin. Silakan. Itu teknis. Jadi ini silakan diisi. Pengisiannya sama kalau misalnya 2 halaman setengahnya tadi halaman 1-2 di atas dan yang terakhir itu halaman yang setengahnya. Ya. Nah, selanjutnya ya. Ini kenapa gini ya. Nah ini masuk nih, ini ke desa ya, langsung masuk tuh kelihatan. Di desanya masuk, di kecamatan juga kita lihat masuk juga. Jadi langsung real time. Ya. Selanjutnya, ya, ini kolom untuk amilin dan sabilillah. Mana sih? Ini ada cancel dulu, artinya ini. Selanjutnya input untuk amilin dan sabilillah. Nah ini biasanya nurada, iya tuh di dia sensitif. Abdi Pak dicarekan Pak, habis-habisan nih gara-gara ini. Nah cenah ayeuna desa mung 2,5 cenah baheula 10. Sekolah juga sama, turun dari sekolah Pak. Eta cenah leuwihna ka manakeun eta gitu. Bari enggak memberi kesempatan penjelasan. Abdi habis-habisan dicarekan gitu. Wah, masa habis-habisan setelah itu Abdi di share ada di WA. Oh, sampai dia paham. Oh. Kenapa sekarang jadi 2,5? Tadinya 10 untuk amil. Itu sebenarnya di switch saja. Tadinya sabilillah 2,5 jadi 10. Amil yang tadinya 10% jadi 2,5. Ini kita rekomendasi yang terkait masalah tadi bahwa pengelolaan zakat itu harus aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Kalau sekarang kan di Banjar Kuningan gitu kan paus terkait masalah begitu. Ini udah tidak relevan lagi. Walaupun kita yang dulu itu kita tidak dari Banjar Pak itu melalui Batsul Masail. Semua kiai kita kumpulkan, kita minta fatwa terkait masalah pendistribusian seperti itu. Dan disepakatilah dulu 2,5% sabilillah dan 10% amil. Sekarang sudah tidak relevan lagi. Gimana? Yang ada dalam dua kan cuma pakai misi ambil dan sabilillah Pak. Iya. Bagaimana kalau mustahik lain, misalnya ada bodim atau ada ilmu sabil atau ada hamba saya, presentasinya kemana? Oh iya. Sebenarnya untuk zakat kita difokuskan kita fakir miskin banyak. Kalau untuk si ibu sabil ada insya Allah udah malah ayah Pak. Seru sama di ada Pak. Ada tidak itu tidak ada. Cuman tidak ada mah nggak mungkin terjadi. Bisa ada gitu. Iya, ya bisa ya. Ya mangga silakan. Tidak dialokasikan mangga dari Mana itu dimasukkan persepsinya mana ke fakir atau ke miskin atau ke sabilillah gitu. Boleh Pak. Yang penting hak fakir miskin jangan. Dari nanti juga bisa nyampe ke sana Pak. Ya. Kita teruskan dulu ya. Jadi permasalahannya Pak, kenapa jadi 2,5? Tadi pengelolaan zakat itu tadi prinsipnya ada 3. Aman syar'i, harus sesuai dengan syariat Islam, ya. Harus aman regulasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di mana kita itu untuk undang-undang bukan undang-undang zakat ya, undang-undang pengelolaan zakat. Kalau undang-undang zakat Pak, ketika orang muzaki tidak membayar zakat kena sanksi. Kalau ini untuk pengelolanya Pak, jadi untuk amilnya. Makanya undang-undang pengelolaan zakat, jadi pengelolanya. Ya, itu di mana undang-undang tersebut ya nomor 23 tahun 2011. Ya, jadi harus sesuai dengan regulasi yang ada dan aman NKRI. Jadi harus bisa memastikan si dana tersebut ketika kita berikan kepada mustahik tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar atau kangge terorisme atau kangge bakar atau segala rupa. Ya. Seperti itu ya. Nah,
abdi disarekan Pak dengan masa amil. Eta kemana ke eta? Padahal kita punya tadi argumennya bahwa selama ini setoran dari desa dan kecamatan itu tidak sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Akhirnya terjadi tadi sudah sampai ke Pak Ero, aya nu melaporkan hak plus 1 tahun Pak. Ini yang jadi masalah. Jadi makanya kemarin ya kita rombak dengan konsekuensi pendistribusian di kecamatan dan kabupaten itu menurun drastis. Ternyata masalah. Yang penting aman syar'i teh. Makanya dibalik tuh. Saya kumaha jangan ambil desa nak. Ya abi serang pakaian ya, abi konsumen pakai ini gimana? Udah. Dan kebetulan ada payung hukumnya juga bahwa ketika amil itu kurang boleh mengambil dari asnaf sabilillah dan ibnu sabil juga boleh dari situ. Jadi boleh mengambil. Berapa nilainya? Tidak disebutkan Pak. Kami sampai datang ke pusat Pak. Ini kan judulnya di situ boleh mengambil bagian dari sabilillah sewajarnya. Ini kalimatnya teh sewajarnya. Tapi sewajarnya itu sabaraha? Apakah 100% wajar? Gitu. Ya itu mau wajib dihajar. Jadi dikembalikan lagi ke kebijakan di lokalnya masing-masing. Tapi kami konsultasi, kumaha pakai ini bagusnya seperti apa? Ya sampaikan saja walaupun memang ini tidak tertulis, saya coba tanya ini maksimal 50% dari dana sabilillah boleh digunakan. Ya, untuk ini boleh jadi sambil. Karena apa? Rata-rata kalau misalnya pengurus musola jadi amil itu biasanya merangkap Pak asnaf teh leuwih ti hiji. Ayeuna nyaros kieu, Pak cenah amun abdi kumaha ya? Abdi amil. Abdi sabilillah ada pengimaman musola atau masjid. Abdi oge secara ekonomi dah miskin gitu. Abdi oge gak ada hutang. Jadi opat. Miskin, sabilillah, gorim, sareng hijina teh naon? Amil. Eta kumaha cenah gitu. Ya, kita rekomendasikan hanya mendapat 2 bagian dari amil dan sabilillah. Cenah Pak tiasa henteu cenah mun bagianna abdi tong tina sabilillah kunaon kitu. Nyawa hamil ngoyong nanti nu asnaf miskin bayar anak paleun nu miskin mah kan aku angkat bagian anak gitu boleh tapi hanya 1 bagian saja dari miskin saja itu gimana Pak? Mangga untuk amil itu kan 3 tahun belakang salah itu persentasenya agak besar 7,5 atau tidak besar yang di mana Pak? Yang amil untuk 3 tahun belakang. Yang kemarin kan SMP kan ya. Oh ini sekolah. Ya, Oh iya. Sekolah betul. Nah, kadang di sekolah itu kadang saya juga dibantu oleh para siswa. Jadi pas memang nilai-nilai amil itu kalau dibagikan secara ilmiah sangat kecil Pak. Sangat kecil. Terus yang kedua menemukan di desa, memang di desa itu kebanyakan yang tidak sesuai dengan jumlah yang ada di Basnas karena apa yang saya perhatikan itu untuk fisabilillah atau untuk apa itu kadang-kadang kebagian musola itu besar setiap musola dibagi-bagi biasa apa itu fisabilillah dan kalau dilihat ya memang pembagiannya seperti itu jadi tidak sesuai dengan itu. Betul. Oleh karena itu memang saya pernah mencoba untuk bisa istilahnya menyesuaikan dengan yang di sekolah. Ya memang keadaannya sudah di dunia seperti itu. Gitu. Oleh karena itu dari tunap itu jangan ada orang yang begitu kan. Karena banyak yang terpakai seperti itu yang stop. Itu pernah kejadian seperti tadi yang disebutkan bahwa takor gantian gitu kan. Itu seperti itu. Jadi di desa itu kan tadi kalau kepanitiaan ada berapa? Ada 5 ya? Maksimal 5 Pak. 5 itu Pak sebenarnya kan yang pertama yang sangat bekerja itu terutama RT. Iya RT. Berapa RT kan yang menampung membagikan RT kalau satu kampung itu sama 4 kampung misalnya ditambah yang lainnya berarti ini juga dilarang ya Pak.